Yang terhormat kepada Ibu Guru dan Bapak sekalian semua, puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti paparan budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Bapak Wiji, rekan sejawat kita di SD 011 Samarinda Utara. Untuk itu, sebelum kita lanjut dalam paparan Pak Wiji, ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan dulu oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu, kami persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama untuk melaksanakan akan tugas dari Pak Wiji. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang boleh mengambil bagian yang tepat. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena pada hari inilah kita boleh berkumpul bersama-sama, karena di saat ini saya selaku kepala sekolah untuk mendukung Pak Wiji untuk melaksanakan kegiatan guru penggerak di SD kita. Mudah-mudahan Pak Wiji nantinya akan memberikan paparan buat kita semua sehingga SD kita semakin hari semakin berkembang, dan saya mengharapkan kita semua akan mengikuti apapun itu yang akan disampaikan. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dalam kita untuk melakukan tugas kita. Mudah-mudahan juga ke depannya Bapak Ibu juga boleh mendapatkan waktu juga untuk melaksanakan akan guru penggerak seperti yang dilaksanakan oleh Pak Wiji pada bulan-bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi dukungan bagi kita semua, dan saya mendukung supaya lewat guru penggerak ini kita juga boleh semakin maju dan kita juga boleh menjadi guru yang baik di dalam kita menjalankan tugas dan aktivitas kita. Dan mungkin itu aja yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya kurang memuaskan bagi Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan saya ucapkan selamat menyampaikan paparan untuk guru penggerak pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya kita bisa memanggil Pak Wiji maju ke depan. Pak Wiji, silahkan melaksanakan paparan budaya positif di SD 011 Samarinda Utara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara selaku moderator. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu berkenan berkumpul di dalam ruang ini dalam acara saya ya, pemaparan budaya positif, di mana budaya positif ini ada di modul 1.4 dalam modul guru penggerak ya. Tapi sebelumnya masuk ke modul, kita sedikit dulu ya, biar udah tegang ya, kelihatan tegang. Solo aja dulu, santai aja Bapak Ibu ya. Mudah bisa tolong berdiri, semua berdiri Bu, kita sambil goyang-goyang ya, kita nyanyi lagu Pegawai Bintang. Sudah apa semua? Apa mau? Ya, tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digunung.
jari kiri, bukamu menjadi dua. Dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukamu menjadi empat. Dua kamera cekung, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukamu menjadi enam. Dua tentara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bukamu menjadi delapan. Dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bukamu menjadi 10. Siap berdoa. Tambah lagi? Ya. Kembali ke depan deh Bapak Ibu, jadi budaya positif itu penting ya untuk diterapkan sebagai kita dan sebagai kita, maaf ya, bagi kita sebagai guru. Lanjut Pak. Nah, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk dispensasi atau penyebaran pemahaman tentang pentingnya budaya positif di sekolahan. Next. Sesuai dengan filosofi Kahadir atau Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa Suprodo ing Madya Nangkarsa Tutuli Handayani. Jadi kata-kata ini atau filosofi ini sudah tidak asing buat kita semua sebagai seorang pendidik di Bapak Ibu. Di mana artinya ing ngarsa Suprodo itu adalah di depan memberi teladan. Kita sebagai seorang guru ya diharapkan bisa memberi contoh anak murid kita, Bapak Ibu. Jadi guru itu istilah Jawanya dibubu dan ditiru. Jadi semua apa yang ada di dalam diri kita dikopi atau ditiru oleh anak-anak. Kemudian di tengah memberi semangat bagi anak-anak yang motivasi belajarnya kurang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak-anak yang memiliki mungkin malas-malasan atau bagaimana, itu tiga tugas kita sebagai seorang guru, yaitu memberi semangat, kemudian di belakang memberi dorongan. Sama ya bagi anak murid yang kurang memiliki motivasi dalam belajar, kita harus mendorongnya atau memberi motivasi. Next. Kalau berikutnya tujuan pendidikan sesuai filosofi tadi. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sekalinya Bapak Ibu, anak-anak itu memiliki kodrat dan keunikan sendiri-sendiri. Nah, tugas kita apa? Tugas kita membimbing dan menuntun tumbuh kembangnya anak sampai anak tersebut bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita tidak mungkin bisa merubah kodrat, ya. Tidak bisa kita merubah kodrat. Misalnya anak ini berputar kayak gini, ya kita tinggal mengiringi, tinggal menuntun saja. Kalau kita rubah 100% tidak akan bisa. Ya, jadi tugas kita di sini yaitu membimbing, menuntun tumbuh kembangnya anak atau peserta didik. Next. Nah, ini nilai dan peran kita semua sebagai seorang guru. Di situ Bapak Ibu ada berapa nilai buat kita sebagai seorang guru? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sih. Ada mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang tahu apa atau maksudnya nilai guru di dalam di poin mandiri. Ada yang bisa bantu menjawab Bapak Ibu? Tugas guru atau nilai guru adalah sebagai seorang yang harus mandiri. Maksudnya di sini apa? Mandiri dulu. Apa maksudnya guru harus mandiri itu maksudnya apa gitu? Baik, terima kasih. Untuk nilai peran guru di kategori mandiri, menurut saya kita mengajarkan bahwa kita sosok yang bisa hal apapun kita lakukan dengan kemampuan diri sendiri.
Jadi kita menuntut Ananda untuk segala hal bisa dilakukan dengan tanpa bantuan orang lain, mulai dari kerapian diri, mulai dari kebersihan dan lain-lain. Kita menuntut Ananda untuk bersikap mengandalkan diri sendiri seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Nila atas bantuan jawabannya. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, jadi mandiri itu betul apa yang disampaikan oleh Bu Nila ya. Jadi intinya kita sebagai seorang guru dituntut harus bisa ya mendorong atau memotivasi diri sendiri dalam melakukan perubahan positif. Di mana perubahan positif ini dampaknya adalah ke kita sendiri dan ke peserta didik seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Kusmilawati tadi ya. Diharapkan peserta didik juga mampu mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian nilai yang kedua Bapak Ibu, ada nilai reflektif. Santai aja kamu tidak usah terlalu tinggi ya. Ya, jadi reflektif. Nanti Bu Mawar. Ya. Ayo Bu Mawar. Guru reflektif, kita sebagai guru yang reflektif menurut saya kita mampu menjadi secara terus-menerus memikirkan, mengevaluasi dan merencanakan apa yang telah, sedang dan akan dikerjakan di dalam kelas. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Mawar. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Mawar ya. Jadi intinya kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk selalu berefleksi, mengevaluasi tentang apa yang sudah kita laksanakan, baik itu di dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Reflektif evaluasi ya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai seorang guru setiap kegiatan atau setiap melaksanakan kegiatan di endingnya selalu disertakan dengan kegiatan yang namanya kegiatan reflektif. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Nah, kolaboratif ini bisa mungkin Bu siapa yang bisa jawab? Kolaboratif apa maknanya? Bu Nanti kolaborasi. Monggo Bapak bisa ke Bu Nanti. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bagi saya kolaboratif sebagai seorang pendidik adalah kemampuan diri guru untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak terkait yang di atas, dinas ataupun pengawas, juga kepada siswa. Berkolaborasi kepada siswa, salah satu contohnya adalah seperti membuat peraturan kelas bersama gitu. Kalau kolaborasi secara menyeluruh dengan pihak guru dan yang lainnya sudah sangat sering dilakukan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanti jawaban yang tepat. Jadi kolaboratif itu intinya adalah berkolaborasi, baik itu dengan sesama rekan sejawat ataupun dengan peserta didik atau murid, tentunya dengan tujuan untuk menciptakan suatu suasana pembelajaran yang kondusif. Ya, kemudian berikutnya ada nilai inovatif ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan permain apa nilai inovatif? Oh, Bu Malini. Ya, monggo Bu Malini. Menurut pendapat saya, nilai dan peran guru yang inovatif adalah guru yang mampu mengikuti perubahan zaman, kemudian guru yang mampu mengupgrade dirinya lebih baik lagi terhadap pengetahuan yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran, baik metode pembelajaran, pengelolaan kelas dan lain-lain, sehingga siswa bisa mendapatkan ilmu yang terbarukan dan belajar lebih menyenangkan seperti itu. Sudah Bu, yang lain ada yang mau menambahkan? Luar biasa jawaban dari pemerintah. Jadi inovatif intinya kita harus berinovasi ya, terutama mengupgrade diri dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Ya, masalahnya kedepannya tuntutan seorang pendidik itu semakin luar biasa. Makanya kita mulai dari sekarang harus mencoba berinovasi, mencoba hal-hal yang baru dengan tujuan tentunya untuk memotivasi atau meningkatkan motivasi peserta didik di dalam proses pembelajaran. Kemudian nilai yang terakhir Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi poin yang utama, yaitu berpihak pada peserta didik. Mungkin dari Bapak Ibu, apa tuh maksudnya kalau kita harus belajar harus berpihak pada peserta didik, maksudnya itu apa? Mungkin Bu Yuni bisa mengatakan. Berpihak pada peserta didik, menurut saya di sini yaitu bahwa guru di sini selalu mementingkan siswa, kebutuhan siswa dan potensi siswa atau peserta didik supaya keadaan di dalam kelas juga kondusif, nyaman dan menyenangkan. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Ini guru-guru di SD 11 luar biasa sekalinya, ada bakat yang terpendam, diam-diam sudah menguasai nilai dan peran guru atau nilai dan peran seorang guru. Kita patut bangga ya, patut bangga pada diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi yang terakhir ya, berpihak pada peserta didik. Intinya Elman ini merupakan hal yang paling penting ya, gunanya apa? Untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Ini bisa lanjut tadi. Nah, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi, Bu? Pembelajaran pembelajaran yang beda, tentunya didasarkan dalam kebutuhan masing-masing peserta didik atau siswa, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Ayo diri lagi, kita sedikit lagi. Nah, ini ada mau dibantu sama kemarin ya. Jadi Bapak Ibu Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. terima kasih Bu Malini, beliau di wali kelas 1, mungkin banyak speaking ya dikuasai. Kalau kita ini guru olahraga paling ya tepuk tangan itu bisanya di bawah itu. Oke lanjut Pak Ji. Nah, di sini perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, bedanya yang pertama di stimulus respon tentang dunia mengenai realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama. Tetapi dalam teori kontrol tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian bawahnya lagi, semua orang yang melihat hal yang sama itu di stimulus respon tentang dunia. Kemudian di teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Kemudian berikutnya di stimulus respon tentang dunia yang ketiga, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan
tentang dunia. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dikontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya di respon tentang dunia. Nah, di teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon tentang dunia. Sedangkan di teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang yang dirinya itu sendiri sih Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu ada di stimulus respon tentang dunia. Sedangkan teori kontrol tentang dunia itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu bedanya stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Next Pak. Nah, ini budaya positif, ini yang sangat penting ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Next. Pertanyaan untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, contoh budaya positif apa yang sudah diterapkan di sekolah kita? Apa saja? Dari Bu Nila atau Bu Mawar ya? Contohnya budaya positif yang sudah diterapkan di monggo Bu Mawar, mungkin budaya positif yang sudah diterapkan di kelasnya Bu Mawar atau di sekolah kita. Contohnya, salah satu contohnya menyusun suatu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Mawar ya. Jadi setiap kelas itu diharapkan kita memiliki yang namanya kesepakatan kelas. Tujuannya apa Bu Mawar? Kok harus ada suatu kesepakatan kelas? Tujuannya apa? Kalau biasanya guru dan siswa bisa sama-sama melaksanakan kesepakatan kelas itu tidak dengan rasa keterpaksaan, tapi dengan rasa kita melaksanakan ini dengan memang seperti ini ada kedisiplinan atau kesadaran dalam diri kita kalau kita bisa menjalankan ini bersama-sama. Oh siap, terima kasih. Intinya di situ kesepakatan kelas ini dibuat bersama-sama. Bersama-sama ya. Oh iya. Nah, mungkin yang lain Bapak Ibu tadi Bu Mawar jawab salah satu contoh budaya positif yaitu menerapkan kesepakatan kelas. Bu Yudi mau menambahkan? Kalau saya dari dasar dulu sih Pak di kelas, saya menerapkan budaya salam, sapa dan senyum. Salam, sapa, Ada senyum. Dari hal yang terkecil tersebut mungkin anak-anak bisa kebiasaan dulu ya Pak ya, salam. Jadi dia tidak harus gurunya dulu yang disalam, semua guru lah di sini intinya diberi salam, memberikan namanya Pak ya kebiasaan positif, budaya-budaya positif. Terus senyum, tidak harus kepada orang yang dia sukai. Kadang-kadang ini kalau lagi bertengkar, boro-boro senyum, kadang moodnya itu berubah-ubah seperti itu. Terus sapa, tidak hanya teman baiknya saja yang disapa, tapi semuanya juga harus disapa seperti itu. Jadi untuk kelas di kelas saya ada yang namanya salam, senyum, dan sapa untuk saat ini. Dari yang itu dulu sih. Terima kasih jawabannya luar biasa. Jadi di kelas 5B Mbak Bu Yudi ya. Jadi beliau juga menerapkan yang namanya salam, senyum, sapa. Ini 5S kan 3S Bapak Ibu? 5 biasanya ada sopan satunya yang lain. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Bu Lina mau menambahkan mungkin di kelas 6C sudah apa yang diterapkan untuk budaya positif, apa yang sudah diterapkan Bu Lina? Baik, kalau 6C itu banyak Pak budaya positif yang sudah diterapkan para 6C jagoan-jagoan saya. Ya 5S karena mereka sudah 6 tahun di sini, sepertinya di sekolah kita itu sudah jauh-jauh tahun lalu menerapkan 5S. Jadi di kelas 6 sudah tertanam sekali dengan teman, sapa, senyum.
Kemudian tambahan baru di kelas saya dan juga terapkan kesepakatan kelas seperti kelas 6B juga, kami menerapkan bahwa setiap guru, pergantian guru yang masuk ke kelas, kita akan langsung memberikan hormat dan salam. Jadi misalnya pergantian guru, ada guru PJ akan masuk dengan sendirinya, leadernya akan memberikan kode ucapan beri salam dengan berdiri, memberikan hormat kepada guru yang akan masuk. Kemudian yang berikutnya, mereka sudah sadar akan budaya positif operasi semut. Jadi sebelum memulai, sesudah mempelajari, mereka akan melihat kiri kanan, bawah atas, kalau perlu mereka akan melihat adakah sampah terdekat, dan tanpa dikomando mereka akan masuk melaksanakan operasi semut dengan sendirinya. Kalau saya ceritakan banyak, nanti waktu Bapak habis. Itu dulu dari saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Mira. Memang guru yang kreatif dan inovatif ya. Di tempatnya Bu Mira juga banyak dapat budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan di antara tadi ya. Operasi semut, kemudian terapkan juga 5S, kemudian ada juga membentuk sepakatan kolam. Itu Bapak Ibu bisa tepuk tangan kalau kita semua. Next lagi. Nah, kemudian jadi apakah budaya positif ini penting untuk diterapkan di sekolah? Menurut Bapak Ibu kira-kira penting tidak budaya positif itu diterapkan? Sangat penting ya, karena kegiatan tersebut atau budaya tersebut bisa mendukung terciptanya suatu suasana pembelajaran yang baik, kemudian juga bisa menumbuhkan karakter setiap peserta didik atau next Pak. Nah, ya, di sini pentingnya budaya positif. Dari jawaban Bapak Ibu semua tadi tercover di sini ya. Pendidikan merupakan salah satu terpenting untuk memajukan suatu bangsa. Jika semakin baik kualitas suatu pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu memajukan kualitas suatu bangsa. Sebaliknya, kemajuan suatu bangsa itu juga bisa dipengaruhi oleh pentingnya budaya positif yang diterapkan di dalam satuan pendidikan sekolah SK. Nah, kemudian kualitas pendidikan yang baik dapat terwujud dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan menyenangkan melalui budaya positif. Next, disiplin positif ini yang mau disampaikan atau disosialisasikan ke Bapak Ibu semuanya ya. Disiplin positif itu merupakan pendekatan murid untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri mereka agar lebih bertanggung jawab dan mampu mewujudkan karakter diri sesuai profil pelajar Pancasila ya. Dimana tadi dimensi dari profil pelajar Pancasila sudah kita nyanyikan di awal tadi ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Ya, jadi kira-kira semua ini sudah dilaksanakan anak-anak kita belum Bapak Ibu? Sudah, karena apalagi di kurikulum merdeka ini ya, jadi kita tingkatkan agar anak-anak arahnya ke profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Lanjutnya yaitu disiplin positif ini yang akan diterapkan kepada siswa melalui kesadaran diri siswa atau melalui motivasi internal siswa. Dan jadi setiap siswa itu memiliki motivasi internal, maksudnya motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri ya. Jadi bukan karena suruhan atau bukan perintah dari orang lain ya, melainkan berdasarkan motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Lanjut Pak. Nah, ungkapan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Lanjut. Peran dan tujuan pendidik. Nah, sebagai pendidik kita memiliki tujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga murid berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik ya. Intinya di motivasi intrinsik tadi ya, motivasi yang timbul dari dalam diri siswa. Nah, ini keyakinan kelas.
keyakinan kelas. Bapak Ibu, sebetulnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama atau enggak tuh Bapak Ibu? Wahyu, ini bisa pendapatnya Wahyu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas akan menghasilkan keyakinan kelas, itu memotivasi anak-anak untuk selalu membudayakan diri ke arah yang positif. Oke, sip. Terima kasih banyak tepuk tangan buat Bu Wahyu. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari yang namanya kesepakatan kelas, ya kesepakatan kelas. Next, Pak. Nah, cara menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang pernyataan bukan pertanyaan. Jadi berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum, ya, yang bisa dilakukan oleh semua peserta didik. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Maksudnya di sini apa? Jangan gunakan kata-kata yang negatif sekali. Jangan atau tidak atau dilarang, itu tidak diperbolehkan. Ya, misalkan suatu contoh, kita misalkan mau menciptakan suatu keyakinan kelas agar kelas ini bersih misalkan, ya, jangan sampai gunakan kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Di situ ada kata negatifnya jangan. Nah, kira-kira kata yang betul atau kalimat yang betul bagaimana? Kita gunakan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Itu Bapak ya, sudah pintar-pintar semua dosen. Next sekali. Nah, menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya jangan terlalu banyak, dia lebih simpel, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu rasanya ada di kelas berapa ya sebenarnya? Kelas yang bermawat rasanya ya, yang ada disiplin, kemudian ada apa lagi itu? Nah, banyak ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi hampir sama dengan kesepakatan kelas ya cara menyusunnya. Setelah dapat kesepakatan kelas, ditarik kesimpulan atau ditarik benang merah, ya, terjadilah suatu keyakinan kelas. Next lagi. Contoh keyakinan kelas, ini keyakinan kelas yang diciptakan oleh guru Bensioka, ya. Di sini saya berusaha untuk membuat sebuah keyakinan kelas di tiap-tiap kelas karena saya mengajar kelas 5 dan kelas 6. Jadi setiap saya masuk, anak-anak sudah terbiasa. Misalkan salah satunya yaitu hadir tepat waktu. Itu kadang gurunya yang dari tepat waktu sih Bapak Ibu. Kemudian mengenakan seragam olahraga, harus pakai baju olahraga, wajib hukumnya. Kemudian rambut dan kuku harus pendek. Makanya setiap saya masuk ke kelas itu ada anak-anak yang keluar. Anak-anak yang keluar biasanya kukunya panjang-panjang. Ya, saya cari, saya suruh nyari pemotong kuku. Kemudian berikutnya memperhatikan guru saat berbicara dan menyampaikan isi dengan menggunakan bahasa sopan ketika mau ke belakang atau ke toilet. Ini keyakinan kelas yang kami bentuk di masing-masing kelas. Next lagi. Kebutuhan dasar manusia ini yang gak kalah pentingnya, ya. Di sini nanti kita kupas tuntas tentang kebutuhan peserta didik kita. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi 5 ini, ya, 5 ini merupakan kebutuhan dasar, baik itu diri kita sendiri maupun peserta didik atau murid, ya. Bertahan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, dipedulikan serta kerjasama. Untuk penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi serta diakui. Dan mandiri, kebebasan,
yaitu cenderung pada hal-hal yang tak mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mengendalikan diri. Dan kesenangan itu nampak pada hal yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Next Pak Haji. Nah, di sini ada sebuah pernyataan atau pertanyaan ya? Pernyataan atau sebuah bacaan ya, ini merupakan suatu kasus ya. Kasusnya sama, tapi apa yang menjadi ekspresi anak-anak ini yang membedakan nanti anak ini misalkan tidak tercukupi kebutuhan dasarnya apa? Nah, kita baca saja ya. Ada seorang anak kelas 1 selalu ribut dalam berbuat benar, lari ke sana sini di dalam kelasnya. Nah, tingkah lakunya itu membuat guru Bu Eni bingung. Tak jarang Bu Eni mengejarnya untuk menenangkan agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Nah, ketika ditanya, ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Arda. Identifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh Arda jika responnya seperti di bawah ini. Nah, ini kalau misalkan dari pernyataan ini, guru bertanya, kemudian jawaban si Arda, misalnya ditanya gurunya, jawabannya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa di sini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Apa itu? Kesenangan di sini karena ada. Next Pak Haji, jadi ini masuk di dalam. Nah, kemudian berikutnya sama kasusnya. Ya, tetapi saat ini kalau ditanya jawabannya ibu guru kejar saya karena ibu guru sayang kepada saya. Nah, kalau jawaban seperti ini berarti dia masuk di dalam apa kira-kira? Kasih sayang. Ya. Next Pak. Nah, berikutnya sama kasusnya. Tapi jawaban ada, ibu lihat, aku hebat kan Bu? Nah, ini kira-kira apa? Penguasaan. Next. Sama, jawaban ada, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebebasan. Sip, tepuk tangan buat kita semua. Sudah paham, jadi Bapak Ibu sudah pantas dan sudah luar biasa menjadi seorang guru. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya, jadi pada dasarnya itu manusia termasuk kita semua berperilaku dengan motivasi di depan antaranya pertama yaitu untuk menghindari rasa ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira dari tiga pernyataan tersebut yang ada dalam diri Bapak Ibu semuanya yang mana? Kita perlu melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari itu gunanya untuk apa? Apakah yang tengah itu mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain atau yang mana Bapak Ibu? Mawar? Motivasi Ibu Mawar selama ini apa? Kalau biasanya kebanyakan orang ya itu pasti yang di tengah ya untuk mendapatkan imbalan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu mungkin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa? Kan pribadi orang masing-masing. Jika terjadi pelanggaran disiplin positif, ini nanti kita masuk di dalam restitusi, kemudian konsekuensi dan satunya lagi hukuman. Next Pak. Nah, di sini jika terjadi pelanggaran positif, hal-hal yang perlu kita terapkan itu ada tiga, ya, yaitu berupa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sifat hukuman yaitu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian konsekuensi sifatnya terencana dan sepakati. Murid tetap merasa tidak nyaman.
Sikap guru senantiasa memonitor murid, maksudnya bukan guru sih. Kemudian restitusi. Nah, di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga item tersebut, kira-kira kalau ada pelanggaran-pelanggaran disiplin positif yang Bapak Ibu lakukan, yang bagian mana? Kira-kira restitusi. Nah, restitusi hukuman juga perlu yang gunanya apa hukuman? Kalau tidak ada hukuman, nah, kalau pribadi orang masing-masing, kalau menurut Kumal ini hukuman juga perlu. Kalau menurut Narti? Kalau saya restitusi ya Pak, restitusi itu sudah mencakup dalam punishment juga. Jadi punishment itu masuk dalam restitusi karena apa? Karena ada proses kolaborasi yang kita ciptakan saat membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas biasanya di poin akhir ada jika kesepakatan kelas ini tidak dilaksanakan, kira-kira apa yang terjadi, seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu kalau berarti nanti boleh dihukum Bu, misalnya kayak gitu. Baru kita tanyakan mau yang seperti apa hukumannya. Tentu yang tidak menyakiti fisik dan psikisnya ya Pak, yang dengan tujuan membangun diri dia juga, seperti misalnya ya sudah Bu saya bersihkan kelas, ya sudah Bu saya bersihkan mesin, meskipun ada kadang anak-anak yang mengatakan dijemur Bu. Nah di situ nanti akan muncul yang namanya proses dalam kita mengklarifikasi bahwa punishment itu sifatnya tidak punishment itu sifatnya membangun. Nah, kalau menyakiti itu kurang baik, seperti itu Pak. Mungkin itu bagi saya. Jadi saya di restitusi. Dan kalau Mira restitusi juga? Ya. Nah, oke. Jadi sebagian besar guru itu pasti adanya kan restitusi. Konsekuensi perlu, hukuman juga perlu. Tapi yang lebih utama kita terapkan restitusi dulu, karena di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini nanti nampak pada segitiga restitusi di bab terakhir. Next Pak. Penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini sifat dari penghargaan. Next Pak. Nah, penghargaan ini efeknya jika kita selalu mengasih atau memberi penghargaan terhadap anak ya, untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira penghargaan ini perlu apa enggak Bu? Diberikan kepada anak-anak? Sangat perlu ya, perlu. Tujuannya Bu? Oh ya, apresiasi dan motivasi. Tepuk tangan terus sudah berupa penghargaan. Ya, jadi penghargaan itu sangat perlu kita berikan ke peserta didik ya, dengan tujuannya untuk membangun motivasi antara peserta didik. Next Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charles Gosen 1996. Next. Sebuah usaha untuk menanamkan disiplin positif. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini sifat dari restitusi. Lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Ini kita penting juga ya, belajar mengenai 5 posisi kontrol guru, di mana
guru ini memiliki posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian berbuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, Pak Haji langsung. Nah, posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya, ya ini kata-kata yang sering disampaikan, patuhi aturan saya atau awas, ya kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir. Maksudnya ini dalam proses pembelajaran ya Bapak Ibu, yang sering keluar dari sebagian guru. Kalau guru di sini tidak ada, ya guru di sana ya. Ini biasanya memakai patuhi aturan saya atau awas ya kalau tidak mengerjakan tugas, awas ya kalau. Nah, ini kan berupa hukuman, kalimat-kalimat yang sering dilontarkan. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Maksudnya di sini pembelajaran didominasi oleh guru tersebut, ya. Lanjut Pak. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, ya ini penghukum. Lanjut Pak, sifatnya penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan atau merasa rendah diri. Dengan kata-kata yang keluar lembut, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Intinya lembut, ya, Bapak Ibu. Disampaikan dengan lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Intinya kata-kata di sini itu tujuannya agar si anak tersebut seolah-olah merasa bersalah. Lanjut Pak. Lanjut. Teman. Nah, posisi sebagai teman. Guru di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, ya. Sedangkan guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata yang pertama, ayolah bantu demi Bapak ya. Atau bisa menggunakan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Intinya bahasa yang keluar ini seolah-olah kita menempatkan diri di posisi temannya. Kira-kira posisi teman ini cocok tidak mau diterapkan? Cocok apa tidak? Ada yang bilang cocok, ada yang bilang tidak. Yang bilang tidak, kenapa tidak bisa cocok diterapkan Bu? Kalau kata-kata itu enggak, jadi posisi teman ibaratnya lebih, kalau pakai kata-kata itu nggak cocok, karena dia lebih ke kalau saya nangkapnya ke negatifnya. Ayo bantuan Bapak ya, jadi dari kata-katanya berubah. Kemarin bagaimana seperti itu, terus dari kata-kata yang lebih teman tapi tidak merendahkan profesi juga. Oh ya, menurut Bu Nila posisi teman cocok diterapkan tapi tidak menggunakan kata-kata itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nila tadi. Sebetulnya kalau menurut kami posisi teman itu ada cocoknya, ada sesuainya, ada tidaknya. Cocoknya apa? Kita bisa mungkin merangkul anak ini, kita bisa mendekati, melakukan pendekatan, dan kita bisa memahami karakteristik latar belakang si anak. Tetapi di sisi lain, kalau anak tersebut menganggap kita sebagai teman, ya kalau dia bisa mengendalikan, kalau tidak bisa mengendalikan kan jadi bumerang buat kita. Jadi seolah-olah, wah saya tidak menghargai ujung-ujungnya ya, kita tidak dihargai oleh peserta didik. Ya. Lanjut Pak. Nah ini posisinya ada ramah, akrab, bercanda dengan bahasa tubuh, merapat pada murid, matanya senyum dan jenaka. Lanjut Kak. Posisi pemantau ya, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi.
Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pemantau biasanya ya, peraturan apa yang telah kita lakukan, dan sanksi atau konsekuensinya apa. Ini di pemantau. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, pemantau, suaranya datar, bahasa tubuh formal. Nah, contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ini misalkan ada anak yang telat ya Pak ya. Nah, lanjut Pak. Lanjut. Nah, di manajer ini kebanyakan ya, sebagai seorang guru kita selalu bermuara atau menempatkan diri kita di posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi paling tepat yang kita ambil ya, di mana manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan manajer. Ya, intinya kita mengembalikan suatu kesalahan terhadap peserta didik, di mana peserta didik tersebut kita tawarkan solusi apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang telah dibuatnya. Nah, next. Lanjut. Nah, ini manajer sifatnya nadanya terus, nada suara terus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, contohnya mendekat ke murid ya. Contoh kata-katanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian di sini ini ada percakapan guru dan murid menggunakan atau pada saat guru memposisikan sebagai manajer. Kemudian Adi, tahu Pak, jam 7 guru. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, si Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang telah tertinggal. Ini seolah-olah si Adi tertinggal atau ketinggalan tugas ini Bapak Ibu. Kemudian guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini percakapan yang timbul jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, terakhir nih ya, segitiga restitusi. Jadi dalam menghadapi anak-anak yang punya masalah, kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung menjustis ya, kamu salah, kamu tidak boleh. Kita diharapkan bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Dalam tahap menstabilkan identitas kita bisa panggil anak tersebut, kemudian kita bisa nanyakan, dikonfirmasi, misalkan si Rehan, misalkan Rehan, tahukah Rehan kenapa Bapak panggil ke tempat ini? Nah, pasti si anaknya akan jawab, tahu Pak. Nah, kenapa? Karena saya berbuat berbeda. Ini kan salah satu contoh untuk menerapkan ya namanya menstabilkan identitas. Kemudian kita gali lagi. Nah, alasan dari si Rehan tadi, misalkan kamu berbuat salah, tentunya ada alasannya. Alasannya apa? Nanti dia dengan sendirinya akan mengungkap ini. Jadi kita perlu tahu alasannya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita hubungkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah diterapkan bersama-sama. Misalkan perbuatan Rehan ini kira-kira melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Pasti anak akan bercerita. Kemudian nanti endingnya mengembalikan solusi ya, menawarkan solusi terhadap anak tersebut dari apa yang telah dilakukannya. Next. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan, dan yang ketiga kita semua memiliki
Ini motivasi internal. Tiga restitusi kira-kira ada yang tanyakan Bapak Ibu? Paham sudah Bu ya? Paham sudah ya? Oke, lanjut Pak. Next. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan ya, sehingga proses pemaparan saya bisa terlaksana. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa tepuk tangan atau ice breaking dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berapa ada satu jam?